Cerita bermula dengan latar belakang sejarah Korea pada era tahun 1945 yang sedang dijajah oleh bangsa Jepang. Bangsa Jepang menyebut rakyat Joseon dengan sebutan Joseonjin, sebutan rakyat Joseon yang memiliki konotasi negatif. Di Manchuria, berdirilah pangkalan militer Jepang melakukan sebuah eksperimen ilegal dengan manusia sebagai subjek penelitiannya. Inilah Kolonel Kato, seorang tentara Jepang yang bertanggung jawab terhadap pusat penelitian. Tepat pada tanggal 9 Maret 1945, pangkalan militer Jepang di Manchuria mendapat sebuah pesan untuk menarik mundur seluruh pasukannya dan membakar seluruh pangkalan dalam waktu 48 jam. Tentara Jepang menembaki para rakyat Joseon di penjara bawah tanah dan memasang bom di sudut-sudut pangkalan. Mayat rakyat Joseon yang bergelimpangan dan dibakar begitu saja. Sementara Kato dan Direktur Ichiro mengamankan botol-botol serum bernama Najin, sebuah mikroorganisme dari pegunungan gletser es. Pasca insiden di Manchuria, kota Gyeongsang yang kini dikenal sebagai Seoul menjadi kota tujuan tentara militer Jepang untuk melanjutkan eksperimennya secara rahasia. Gyeongsang menjadi pusat politik, sosial, dan budaya di bawah kepemimpinan Kaisar Ishikawa, seorang jenderal polisi Jepang yang paling berkuasa di kota Gyeongsang. Inilah Jang Taesang, seorang pria pemilik geria harta emas, tempat pegadaian bagi para rakyat yang membutuhkan uang. Ia terkenal sebagai pria kaya raya, informan nomor 1 dan memiliki koneksi dengan orang-orang penting di kota Gyeongsang. Bertahun-tahun, ia bekerja keras untuk menumpuk kekayaan, tak peduli ia berpihak kepada bangsa Jepang atau negaranya. Ia hanyalah seorang pria yang berjuang untuk bertahan hidup di tengah kolonialisme bangsa Jepang, sehingga ia menganggap harta adalah segalanya baginya. Kesialan menimpa Jang Taesang. Ia ditangkap dan disiksa oleh Kaisar Ishikawa atas tuduhan menjadi selingkuhan istrinya bernama Nyonya Maeda, nyonya besar dari keluarga paling berkuasa atas kota Gyeongsang. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah Nyonya Maeda sering membeli peralatan di geria harta emas. Dan sebagai informan nomor 1, naluri seorang Jang Taesang berkata bahwa ia harus mendekati Nyonya Maeda, bukan untuk merayunya. Label yang melekat pada dirinya sebagai informan nomor 1 di Gyeongsang, Kaisar Ishikawa memerintahkan Taesang untuk menemukan seorang wanita simpanannya bernama Myeongja atau Akiko yang dikabarkan hilang selama sepekan. Jika Taesang tak berhasil menemukannya hingga bunga sakura gugur, Ishikawa akan merampas semua hartanya termasuk geria harta emas. Tak hanya Myeongja, rupanya banyak wanita Joseon yang dikabarkan hilang secara misterius. Taesang lalu mengarahkan semua koneksi dan informannya untuk mencari jejak Myeongja dan bertekad mempertahankan geria harta emas agar tidak jatuh ke tangan bangsa Jepang. Di sisi lain datanglah dua orang pencari jejak bernama Yoon Jung-won dan Yoon Chae-ok ke kota Gyeongsang mencari pria pelukis Jepang bernama Sachimoto. Mereka adalah sang pencari jejak yang terkenal ahli dalam menemukan orang hilang. 경성 제1의 정보통이거든요. Chae-ok berniat mengikuti informan nomor 1 untuk mencari keberadaan Sachimoto. Namun di suatu gang pertemuan pertama mereka justru tak berlangsung baik dan saling menodongkan senjata. Rambut Chae-ok terurai setelah mendapat pukulan keras dari Taesang, membuat Taesang terpesona dengan kecantikannya. Chae-ok sedang mencari ibunya yang hilang selama 10 tahun lamanya. Pria bernama Sachimoto adalah petunjuk satu-satunya. Namun, Taesang justru menyinggung perasaan Chae-ok dan menganggap ia tidak memiliki informasi orang-orang rendahan seperti Sachimoto. Bukannya meminta maaf, Taesang justru menggoda Chae-ok dan mengatakan bahwa ia memiliki mata yang indah. Tak menemukan petunjuk apapun soal Myeongja, Ibu Nawol menyarankan Taesang merekrut para pencari jejak untuk menemukan Myeongja dengan imbalan informasi keberadaan Sachimoto. Kini mereka sepakat untuk saling bekerja sama. Kembali ke pencarian Myeongja.
Rupanya, Myongja tengah berada di penjara bawah tanah beserta para tawanan rakyat Joseon. Ia dalam kondisi mengandung anak hasil hubungan gelapnya bersama Kaisar Ishikawa. Mereka ditahan untuk dijadikan subjek eksperimen Kolonel Kato. 見てみよう。 Dua tahanan wanita Joseon dipindahkan di suatu sel terpisah dan diberi semangkuk makanan dan minuman. Tanpa ragu, mereka menyantap makanan yang sudah disajikan, yang rupanya di dalam air terdapat organisme bernama Najin, objek eksperimen yang sebelumnya dibawa dari Manchuria. Salah satu subjek disuntikan virus antraks dan menunjukkan gejala. Lalu, seorang pria pelukis bernama Sachimoto direkrut Jenderal Ichiro untuk menggambar anatomi manusia. Ia juga diminta menggambar objek hasil eksperimen tentara Jepang. Yang ternyata, salah satu subjek sudah berubah menjadi monster mengerikan bertentakel yang haus akan darah. Penyelidikan sang pencari jejak pun dimulai. Chae-ok tengah mengawasi rumah Kaisar Ishikawa yang berada dalam pengawalan ketat. Terlihat, Nyonya Maeda mengirimkan sepucuk surat kepada ajudannya untuk diserahkan kepada Direktur Rumah Sakit Ongsong, Direktur Ichiro. Lalu Chae-ok mendatangi geria harta emas dengan sebuah berita jejak Myongja. Menurut informasi yang didapat, sebelum menghilang, Myongja diundang oleh Nyonya Maeda ke rumahnya dan dibawa ke Rumah Sakit Ongsong. Suatu rumah sakit yang hanya bisa dimasuki oleh bangsawan, pejabat pemerintahan, militer, dan kepolisian Jepang. Sulit ditempuh rakyat biasa apalagi rakyat Joseon. Sehingga Chae-ok mencurigai Nyonya Yukiko Maeda terlibat dalam menghilangnya Myongja yang notabene wanita simpanan suaminya. Taesang dan para pencari jejak menyusun rencana untuk menyusup rumah sakit Ongsong. Taesang meminjam kartu identitas milik temannya dari keluarga bangsawan bernama Kwon Chun-taek yang memiliki akses ke rumah sakit Ongsong, sedangkan para pencari jejak berpakaian layaknya keluarga bangsawan. Kecantikan Chae-ok berbalut busana bangsawan berwarna biru membuat Taesang terpesona padanya. Operasi penyusupan rumah sakit Ongsong pun dimulai. 아무도 돌아오지 않았답니다. Sesampainya di rumah sakit, Taesang berpura-pura memiliki sebuah janji temu dengan Dr. Takashi. Dan Pak Gu Gapyeong, karyawannya, berpura-pura sedang sakit parah untuk mengalihkan perhatian. Sementara Chae-ok memasuki suatu ruangan yang berisi data-data pasien. Saat memeriksa data pasien, aksinya justru diketahui oleh petugas kebersihan, yang rupanya dia adalah warga Joseon, kelompok pejuang kemerdekaan. Ia selama ini menyamar sebagai petugas kebersihan untuk mencari adiknya yang hilang pasca di penjara dan dipindahkan ke rumah sakit Ongsong. Tak menemukan jejak Myongja, tiba-tiba terdengarlah sebuah tembakan yang berasal dari bawah tanah. Sang monster Najin yang haus akan darah terus memakan korban jiwa termasuk para tentara Jepang. Mendengar suara tembakan dan aktivitas bangsa militer yang mencurigakan, membuat para pencari jejak berniat untuk bermalam di rumah sakit Ongsong untuk menggali informasi lebih dalam. Pasalnya, banyak warga Joseon yang dipenjara dan dipindahkan ke bangsal militer tersebut berakhir tak pernah kembali. Taesang pun mulai mengkhawatirkan Chae-ok bahwa menginap di rumah sakit Ongsong tidak termasuk ke dalam rencananya. Tiba-tiba terdengar suara sirine darurat berbunyi yang mengarahkan semua pengunjung untuk keluar dari rumah sakit karena dikabarkan adanya penyebaran wabah penyakit menular. Kembali ke bangsal bawah tanah militer Jepang, monster Najin yang semakin tidak terkontrol, para militer Jepang mulai menyuntikkan gas nitrogen untuk menidurkannya dan dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Saat monster Najin tertidur, ia menebarkan spora antraks sebagai mekanisme bertahan hidup. Siapapun yang menyentuh spora tersebut, kulitnya akan terbakar dan berakhir tewas. Akibatnya, banyak rakyat Joseon yang tewas secara mengenaskan. Beruntung, Myongja tak menyentuh spora tersebut. Chae-ok yang sedang melakukan penyelidikan memanjat sebuah menara dan mengejutkan. Dilihatnya banyak mayat warga Joseon yang tergeletak begitu saja.
Seorang perawat yang kala itu menemui Taesang mendatangi Gria Harta Emas membawa sebuah pesan dari Chaeok bahwa ia telah menemukan Myongja. Rupanya ia adalah anggota kelompok pejuang kemerdekaan. Ia mengabarkan keadaan di rumah sakit Ongsong semakin mengerikan dan korban jiwa semakin bertambah. Namun ia tak tahu apa yang terjadi sebenarnya di rumah sakit tersebut. Momen pemindahan monster Najin tiba-tiba berubah sangat mencekam. Peti angkut yang berisi monster Najin dan gas nitrogen tak sengaja tersangkut yang menyebabkan kadar gas nitrogen menjadi turun. Spora yang berterbangan pun kini sudah tak terlihat dan benar. Tiba-tiba sang monster terbangun dari tidurnya dan mencelakai para tentara Jepang hingga tewas. Mendengar situasi rumah sakit Ongsong yang semakin mencekam, Taesang berencana untuk masuk ke rumah sakit tersebut guna mengirimkan sebuah isyarat untuk menjemput para pencari jejak dan Myongja. Taesang memanfaatkan para koneksinya untuk bisa masuk ke rumah sakit Ongsong yang tengah dijaga ketat oleh militer Jepang. Ia menyamar sebagai penarik becak dari becak yang ia tumpanginya. Kostum penarik becak ia dapatkan dari koneksinya dari pemilik toko jas. Di sisi lain, wanita bar menemukan Sachimoto di kedai barnya yang tengah melukis seorang perempuan parubaya dan gambar tersebut akhirnya sampai ke tangan Taesang melalui pemilik toko jas. Kemudian wanita bar tersebut mengatur janji temu dengan Sachimoto dan Jang Taesang. Namun, Taesang justru dihadang oleh gangster Jepang. Walaupun sempat melawan, Taesang dikeroyok, dihajar, dan diinjak-injak. Bahkan, ia terluka akibat sayatan pedang di perutnya. Tak cukup diinjak-injak, Taesang juga dihina oleh gangster Jepang yang menyebutnya seperti sampah. Tersulut emosi karena harga dirinya diinjak-injak oleh bangsa Jepang, dengan sekali tendangan Taesang berhasil melumpuhkan para gangster Jepang. Sang wanita bar menunggu keberadaan Taesang yang tak kunjung datang. Akhirnya, janji temu yang sudah diatur kini gagal total. Taesang pulang dengan luka sayatan yang cukup parah. Namun tak lama kemudian wanita bar tersebut justru datang ke Gria Harta Emas dengan membawa Sachimoto. Kembali ke operasi Chaeok, ia bertemu seorang pemuda bernama Yonggun. Ia adalah pemuda Joseon yang dipaksa menjadi tentara Jepang di bagian pengendalian penyakit. Di bawah militer Jepang, ia merasa rumah sakit Ongsong seperti neraka baginya. Hingga suatu ketika, ia ingin mengakhiri hidupnya dan aksinya justru diketahui oleh Chaeok. Begitulah pertemuan mereka. Yongkwon sangat ingin keluar dari rumah sakit Ongsong, sebuah tempat yang terasa neraka baginya. Mereka menunggu isyarat dari Taesang untuk bisa keluar dari rumah sakit Ongsong. Namun tak kunjung mendapat isyarat sesuai waktu yang ditetapkan, membuat Chaeok berambisi keluar untuk melihat situasi dan ayahnya bertugas mengawasi keadaan. Ia curiga bahwa tempat ini mirip dengan kejadian di Manchuria. Memasuki lubang ventilasi, sampailah Chaeok ke laboratorium bawah tanah dan mengejutkan. Di sana ditemukan banyak kepala dan organ manusia yang diawetkan. Ia juga menemukan banyak anak kecil yang tengah dipenjara. Tak kuasa mengabaikannya, Chaeok pun berusaha mengeluarkan tawanan anak kecil tersebut melalui lubang ventilasi. Namun sayang, aksinya justru diketahui tentara Jepang yang sedang bersantai di atap. Mereka pun terlibat baku tembak satu sama lain di sebuah atap gedung. Operasi penjemputan di rumah sakit Ongsong pun dimulai. Taesang menyamar menjadi penarik becak untuk mengangkut Sachimoto. Taesang rupanya tak sendiri, ia bersama temannya bernama Kwon Juntaek memasuki rumah sakit Ongsong untuk mencari rekan jurnalisnya. Pak Gu bersama Tuan Wang, teman judi Taesang, bertugas mengirimkan isyarat kembang api di suatu hutan. Namun, akibat isyarat yang terlambat, Taesang tak menemukan keberadaan pencari jejak di lokasi yang dijanjikan. Taesang melihat sebuah petunjuk yang mengarah ke atap gedung. Beruntungnya, Jang Taesang datang dan berhasil menyelamatkan Chaeok dari tentara Jepang.
Tak melihat sosok Myongja, Taesang pun bingung. Bukannya membawa Myongja, Chae-ok justru membawa sekelompok anak-anak untuk diselamatkan. Ini tak sesuai dengan janji yang disepakati. Rencana yang awalnya aksi penyelamatan Myongja kini seketika berubah menjadi penyelamatan tawanan anak-anak. Kembali ke monster Najin. Monster hasil eksperimen tersebut rupanya akan dijadikan sebagai senjata perang. Maka dari itulah, Jenderal Ichiro melakukan upaya penjinakan monster Najin dengan membunyikan bel saat diberikan mangsa. Ya, rakyat Joseonlah yang ditumbalkan. Taesang dan Chae-ok membuat kesepakatan baru bahwa Chae-ok akan menemukan Myongja jika Taesang mau membantu menyelamatkan tahanan anak-anak. Semasa di penjara, para anak-anak disuntik setiap hari sebagai subjek eksperimen bangsa Jepang. Melihat situasi yang dialami para tahanan meluluhkan hati Taesang untuk menyelamatkannya. Lalu para tahanan anak-anak dibawa ke ruangan Sachimoto. Di sanalah Chae-ok melihat banyak lukisan yang ditempelkan di dinding-dinding ruangan. Sejak itulah Chae-ok mulai menanyakan siapa pria itu. Dia adalah Sachimoto, pria yang selama ini dicari-cari. Chae-ok mulai menanyakan keberadaan ibunya. Rupanya gambar wanita parubaya yang dilukis Sachimoto adalah ibunya bernama Choi Song-min atau Seishin, sosok yang berubah menjadi monster Najin. Tentu saja Sachimoto mengetahui bahwa perempuan parubaya tersebut berubah menjadi monster. Ia menyembunyikan informasi tersebut dan mengatakan bahwa ia tidak mengetahui keberadaan Seishin. Taesang mulai melakukan aksi penyelamatan anak-anak menggunakan penyamaran sebagai penarik becak. Para anak-anak disembunyikan di sebuah bagasi dan sebuah peti. Dengan isak tangis beruntung mereka berhasil keluar dari rumah sakit Ongsong dan mendatangi geria harta emas. Taesang, pencari jejak Sachimoto, dan petugas kebersihan mulai melakukan pencarian terhadap Myongja ke penjara bawah tanah. Mereka kembali masuk melalui lubang ventilasi yang mengarah ke laboratorium bawah tanah. Namun, Kwon Jun justru melakukan aksi pemberontakan bersimbol kemerdekaan Joseon. Mereka berhasil masuk ke laboratorium dan terkejut melihat begitu banyak spesimen manusia yang diawetkan. Ini merupakan sebuah bukti kekejaman para tentara Jepang terhadap rakyat Joseon. Di tengah-tengah pencariannya, mereka kembali kepergok oleh tentara Jepang dan mereka pun terlibat baku tembak. Juntaek, rekan Taesang, justru berhasil kabur. Beruntung mereka berhasil mengalahkan tentara Jepang. Namun, kondisi Taesang semakin memburuk akibat luka tusuk di bagian perutnya. Chae-ok pun lalu menaruh perhatian kepada Taesang dan membalut lukanya. Melihat situasi ini, ayah Chae-ok menyarankan untuk berpencar mencari keberadaan Myongja. Di satu sisi, monster Najin kini menunjukkan kecerdasannya. Ia yang sebelumnya dikurung justru berhasil meloloskan diri menaiki lift.